saintis di seluruh dunia. Menurut data Harvard Business Review, sains data adalah bidang populer yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Sains data adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari pengolahan data, menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan informasi dan wawasan dari data tersebut. Ilmu ini terkait dengan data mining, machine learning, dan big data. UIC tahun ini membuka prodi sains data dengan low cost, dengan inovasi sistem pendidikan yang unggul. Kamu bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan dengan device apapun. Yuk, tumbuh bersama UIC. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Bermedia sosial, berbelanja online, e-learning, dan lain-lain. Data terbaru bisnis digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 619 triliun rupiah, dan diprediksi terus meningkat. Tahun ini, UIC membuka jurusan bisnis digital loh, jurusan baru yang akan melahirkan para profesional di dunia bisnis digital. Di era ini, apakah kamu hanya akan menjadi konsumen saja? Atau siap menjadi pelaku sejarah? Yuk, tumbuh bersama UIC. Universitas Insan Cita Indonesia atau UIC lahir dari kesadaran bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang tergabung dalam Korps Alumni HMI atau KAHMI. Sebagai sebuah perkumpulan para alumni HMI, KAHMI senantiasa berusaha mewujudkan terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. KAHMI juga ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini hanya dapat tercapai melalui usaha yang sistematis dan terencana, melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang dapat menjawab tantangan bangsa. Cita-cita KAHMI tersebut tak pernah padam dan bahkan mengkristal dalam bentuk tekad untuk membangun perguruan tinggi. Alhamdulillah, dengan dimotori para guru besar KAHMI dan didukung penuh Majelis Nasional atau MN KAHMI, akhirnya kampus KAHMI berdiri. Melalui SK MN KAHMI, dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Digital KAHMI 8 Juli 2020 dengan Steering Komite atau SC yang diketuai oleh Profesor Rafiq Karsidi, Insinyur Subandrio sebagai Sekretaris, dan Organizing Komite atau OC yang diketuai oleh Profesor Laode Masihu Kamaludin, Sujana Sulaiman sebagai Sekretaris, dan Sarinande sebagai Bendahara. Ikhtiar SC dan OC untuk mendirikan kampus KAHMI mendapatkan titik terang dengan dikeluarkannya izin prinsip pendirian Universitas Insan Cita Indonesia atau UIC dan izin operasional UIC oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 30 Desember 2020. Tanggal tersebut,
kemudian disepakati sebagai hari lahirnya Universitas Insan Cita Indonesia atau yang disingkat UICI. Untuk operasionalisasi penyelenggaraan UICI, MN Kahmi membentuk Majelis Pendidikan Tinggi Kahmi atau yang disingkat MPTK pada 4 September 2020 yang kemudian disempurnakan pada Maret 2021. Berdasarkan SK MPTK, anggota MPTK terdiri atas 12 orang, yakni Profesor Hari Azhar Aziz sebagai ketua, Profesor Rafiq Karsidi sebagai wakil ketua, Insinyur Subandrio sebagai sekretaris, Dr. Halim Alamsyah sebagai bendahara, Insinyur Masudi MBA sebagai wakil bendahara, dan koordinator presidium atau ex officio, Profesor R. Siti Zuhro, Profesor Edi Suwandi Hamid, Dr. Hamdan Zulfa, Profesor Mukhlis Rantoni Ludin, Profesor Asep Saifuddin, serta Profesor Laode Masihu Kamaludin sebagai anggota MPTK. Dalam melakukan pengarahan, pertimbangan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan UICI, MPTK bertanggung jawab kepada MN Kahmi. Dalam proses pendirian dan pengembangan UICI sebagai perguruan tinggi berbasis digital, MPT Kahmi telah melakukan kajian dan diskusi dengan pemangku kebijakan dan profesional terkait untuk memperoleh masukan, khususnya tentang startup university yang diharapkan dapat menjadi role model pengembangan kampus digital di Indonesia. Untuk pertama kali, yang terpilih sebagai rektor UICI adalah Profesor Laode Masihu Kamaludin. Perjalanan UICI masih panjang, apalagi karena teknologi terus berkembang, maka Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa mulai Mbak Nike? Saya sholat dulu. Iya, Prof. Sebentar lagi kita mulai, Prof. Iya, sekarang aja Mbak Nika dimulai aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai untuk acara kita sore hari ini. Dan seperti tadi ada beberapa himbauan ya untuk semua peserta yang sudah hadir untuk berkenan mengisi link absensi yang sudah kami kirimkan di ruang chat room. Nah, sebelum kita mulai, kita ada sedikit woro-woro ini dari tim Ines Kosmetik yang akan menyampaikan beberapa informasi. Dan kepada Mbak Wita, kami persilakan. Silakan Mbak Wita. Baik, terima kasih kepada Mbak Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami Ines Kosmetik untuk menjadi sponsor pada acara webinarnya di sore hari ini. Juga terima kasih kepada pemateri dan juga kepada semua peserta Bapak Ibu yang telah bergabung di ruang Zoom. Perkenalkan, nama saya Kak Wita, perwakilan dari Ines Kosmetik Cabang Aceh. Sedikit memperkenalkan tentang Ines ya Bapak Ibu semuanya. Ines Kosmetik adalah brand lokal Indonesia yang memproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1998 atau tepatnya sudah 23 tahun yang lalu. Yang produknya sudah mengantongi sertifikat halal dan sudah BPOM juga loh. Dan juga produknya sudah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi skincare, body care, dan juga dekoratif. Untuk produk skincare, kita punya koleksi seperti eye makeup remover, body scrub,
Maaf, maksud kami facial scrub dan juga facial foam, juga masker wajah. Di mana di masa pandemi kita tidak bisa melakukan perawatan di salon atau klinik kecantikan, jadi kita bisa melakukan perawatan di rumah menggunakan produk Ines Kosmetik. Nah, kita juga punya produk unggulan yaitu exfoliating lotion dengan AHA, Hazel, dan Allantoin untuk membantu mengecilkan pori-pori, melembabkan wajah, dan juga meregenerasi kulit sehingga kulit lembut, glowing, dan gak baik kusam. Untuk produk dekoratif, kita punya koleksi seperti lipstick, eyeshadow, blush on, dan masih banyak koleksi lainnya. Untuk body care, kita punya koleksi seperti hand and body lotion, body wash, body scrub, dan juga body butter bisa digunakan pria dan wanita. Untuk lebih lengkapnya lagi, Bapak Ibu boleh kepoin di www.ines.co.id atau bisa juga langsung download aplikasi My Ines melalui Play Store. Nah, Bapak Ibu yang mau belanja bisa langsung di toko terdekat di kota Bapak Ibu ya, atau bisa juga langsung di e-commerce seperti bibi.com, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lainnya. Atau bisa juga ke Kak Wita, hari ini lagi ada diskon exfoliating lotion-nya 20% dan produk lain 10%. Setiap pembelanjaan 125.000, Bapak Ibu langsung gratis ongkir up to 20.000. Itu saja informasi dari Ines Kosmetik. Semoga webinar yang menyenangkan. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nike. Terima kasih Ibu Wita. Ya, demikian tadi ada sedikit iklan ya untuk acara kita pada sore hari ini. Jadi biar tetap sehat, tetap beauty, tetap glowing gitu ya, meski di rumah saja. Terima kasih Bu Ines. Baik, kita akan segera mulai untuk acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang virtual ini. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan insya Allah tanpa kurang satu apapun, sehingga kita masih dapat upgrading skill selalu dan terus menambah pengetahuan gitu ya. Dan salawat dan salam juga tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya lah, berkat risalah yang dibawanya lah kita sama-sama tetap menjadi umatnya hingga hari ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang sudah hadir pada sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Dr. Laudi Masihu Kamaludin. Kemudian juga hadir ada Wakil Rektor Bidang Digital, Keuangan, Administrasi, dan juga Sumber Daya Insani, ada Ibu Leli Pelitasari. Dan kami juga ingin menyapa, sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Profesor Bidang Kemahasiswaan, Keindonesiaan, dan Keislaman, ada Profesor Ahmad Syahid. Dan saya ingin menyapa juga, di sini sudah hadir nanti narsum kita untuk sharing session, ada ini panggilannya mungkin Kak ya lebih tepatnya. Ya, Kak Prasetya Dewi Cahya nanti akan mengupas habis tentang sains data, urgensinya kini dan nanti gitu untuk apa. Dan ini tentu menarik sekali. Apalagi di sini juga hadir dari, kalau kita lihat dari registrasi, banyak calon mahasiswa di sini yang akan hadir. Nah, Kak Dewi ini juga kalau tidak salah ya, nanti boleh ini, sudah membentuk komunitas yang besar di Indonesia, itu ada Data Science Indonesia, gitu ya Kak Dewi ya. Baik, kita memulai acara kita pada sore hari ini. Marilah bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin, amin ya Allah, min ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita laksanakan sore hari ini mendapat keberkahan, mendapat kemanfaatan tentunya untuk kita semua. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan atau pengantar dari Rektor Universitas Insan Cita Indonesia kepada Profesor Dr. Laudi Masihu Kamaludin. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmati imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kemudian moderator, kemudian Mbak Leli sebagai WR2 dan Pak Sahid dan peserta yang lainnya. Sains data adalah sebuah isu mengemuka 2 tahun terakhir ini, dan sebelumnya tidak mudah dijual ini kata. Tapi hari ini diburu oleh banyak orang, karena terutama dengan adanya COVID, timbul tiba-tiba ada persoalan laporan tentang data-data yang disampaikan itu berbeda dari wilayah satu ke wilayah yang lain, dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, telah menimbulkan suatu pertanyaan publik bahwa data menjadi persoalan. Nah, di dalam rangka ini kemudian, walaupun di Indonesia sudah mulai juga sains data ini berkembang, tetapi tidaklah sepopuler dengan keadaan akhir-akhir ini, karena data ini kemudian menjadi salah satu basis untuk pengambilan keputusan. Kita berharap dengan dibukanya sains data di UICI ini, maka kita bisa membantu Indonesia di dalam usahanya untuk memperbaiki data-data yang dimiliki, karena setiap departemen, setiap instansi memiliki datanya sendiri, dan data itu berbeda satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya sains data ini dan pencerahan yang akan diberikan oleh narasumber kita, kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat gambaran yang jelas, pencerahan tentang sains data ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atau pengantar sekilas dari Rektor Universitas Insan Cita Indonesia. Dan sore hari ini kita akan langsung masuk ke sesi sharing session, namun sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang R-sertifikat bagi teman-teman nanti yang berkenan atau yang untuk R-sertifikatnya itu akan kami share berdasarkan link absensi yang sudah diisi oleh teman-teman semua gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah di akhir acara nanti selain ada tanya jawab tentang materi tentunya, kita juga membuka Q&A tentang UICI. Jadi silakan kenal dekat UICI apa yang mungkin perlu ditanyakan atau didiskusikan. Nah, dan saat ini juga perlu kami sampaikan bahwa UICI sedang membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua yang dibuka dari tanggal 1 Agustus sampai 22 Agustus. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, acara sharing session yang tema besarnya adalah urgensi sains data kini dan nanti. Untuk moderator acara ini akan dipandu oleh Mbak Siti Aisyah. Kepada Mbak Siti Aisyah kami persilakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nike atas kesempatannya. Yang terhormat Prof. Laude, yang terhormat Wakil Rektor Mbak Leli, Wakil Rektor Pak Ahmad Syahid, dan para hadirin semua yang telah hadir di acara sharing session ini. Pertama-tama sebelum buka, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah SAW. Untuk mempersingkat waktu, kemudian sebelum saya mungkin memulai acara ini, baiknya saya memperkenalkan pembicara terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan share dulu beberapa profil beliau, mungkin jadi teman-teman jadi lebih mengenal siapa sih ini Kak Dwi Pras ini, terus profesinya apa, terus aktifnya di community apa gitu, mungkin biar bisa kita lebih mengenal lebih
dekat oleh Kapras. Ini saya masih nggak bisa di-load nih Mbak Nike Untuk untuk share screen. Atau Oh, iya. mungkin bisa bacain aja kali ya. Kapras ini sekarang lagi Kapras ini tinggal di Kompleks Permata Hijau Blok 05 Jakarta. Permata Hijau ini Jakarta mana ya Kapras? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Ya biasanya saya senang manggilnya Bang nih karena HMI biasanya Bang gitu. Jadi biar lebih akrab itu biasanya kita manggil Bang Pras. Saya lebih prefer manggil Bang Pras. Bang Pras ini tinggalnya di Jakarta Selatan. Mungkin kalau ada yang mau nongkrong ya sama Bang Pras ngomongin data science untuk lebih lanjut bisa. Terus education-nya ini Bang Pras lulusan Bachelor of Computer Engineering dari National University of Singapore, dan pengalamannya juga banyak banget ini di Telkom Indonesia sebagai Senior Tribe Innovator, di World Bank juga lama ya, 2016 sampai 2001 sebagai Public Sector Analyst, terus juga sebagai Data Analyst, sebagai konsultan juga, konsultan data. Terus juga aktif di komunitas Data Science Indonesia. Jadi salah satu advisor juga Bang Pras ini untuk memberi masukan tentang perkembangan Data Science Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman gak sabar mendengar materi dari Bang Pras ini karena banyak banget insight yang bisa kita dapat dari Bang Pras. Untuk persingkat waktu dan tempat, saya persilakan Bang Pras. Terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya banggakan dan saya hormati. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Insan Cita Indonesia ya, dengan adanya program Data Science ini menurut saya sangat luar biasa. Hormat saya juga kepada Pak Rektor, Profesor Laude, Bu Wakil Rektor, Bu Leli, dan juga Pak Wakil Rektor Ahmad Syahid, yang juga memperkenankan saya untuk juga sedikit sharing mengenai apa yang ibaratnya ini adalah sharing saya sebagai praktisi ya selama beberapa tahun terakhir mengembangkan komunitas data science di Indonesia dan juga mengembangkan beberapa talenta-talenta data di Indonesia. Mungkin sebagai gambaran sedikit, saya ini sebenarnya karir saya sebenarnya banyak sekali di sektor publik gitu ya. Jadi saya dulu berkarir lama di World Bank. Memang saya banyak berinteraksi dengan pemerintah di Indonesia maupun di luar sana. Dan isu yang saya hadapin biasanya berkaitan dengan pemerintahan digital. Dan itu kan kental sekali dengan isu-isu datanya ya. Jadi kalau dari sisi itu saya sangat paham ya, sangat mengetahui situasi dan kondisinya. Dan selain itu saya juga aktif di dalam komunitas Data Science Indonesia, salah satu member yang awal dan juga ketua kedua dari Data Science Indonesia dan sekarang menjadi penasihat di Data Science Indonesia. Untuk yang sekarang saya sedang menjadi Senior Tribe Innovator di Telkom Indonesia dengan fokus untuk melakukan transformasi digital di sektor pendidikan. Jadi mungkin ini sangat kental sekali ya dengan isu-isu talenta data, dengan isu digital. Mungkin itu yang bisa memberikan sedikit gambaran kepada rekan-rekan mungkin terhadap poin-poin yang nanti akan saya sampaikan dan korelasinya dengan konteks digitalisasi Indonesia yang semakin masif. Jadi kalau boleh saya mau izin share screen rekan-rekan semua. Jadi yang mau saya share pada sore hari ini sebenarnya adalah penelitian sebenarnya. Ini semacam riset yang komunitas Data Science Indonesia pernah lakukan, yang kemudian dirilis di bulan kayaknya Maret atau April 2020 ya. Jadi sebenarnya belum terlalu lama-lama sekali ya, udah setahunan. Tapi saya merasa sebenarnya kontennya ini masih sangat relevan. Apalagi dengan cerita mengenai tema besar dari webinar kita, yaitu urgensi sains data dan nanti. Saya merasa untuk rekan-rekan semua pasti sudah paham kenapa data ini makin penting. Tadi Prof. Laude juga sudah mengutarakan, wah ada perbedaan data satu dengan lainnya, kemudian ada isu sekarang dengan, ya maksudnya dengan isu COVID ya, dan kita dipaksa untuk tinggal dari rumah masing-masing. Kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan digital, salah satunya data scientist ini memang sangat
diminati dan sangat berkembang luar biasa. Ini saya berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, dari perusahaan-perusahaan teknologi ternama di Indonesia ya, mereka tetap merekrut orang gitu ya, dan selalu mencari orang untuk mengisi posisi-posisi di bidang data ini. Jadi bisa dipahamin betapa besar ibaratnya pertumbuhannya sendiri gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat gitu, kalau misalnya ada laporan PDB Indonesia gitu, salah satu sektor yang cukup tahan banting ya terhadap kondisi pandemi ini adalah sektor digital gitu, dan tentu pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan digital, entah itu programmer atau data scientist, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan tahan banting terhadap kondisi yang kita alami sekarang. Nah, berkaca pada hal tersebut, sebenarnya hari ini saya ingin menceritakan salah satu urgensi yang paling utama sebenarnya adalah urgensi talenta data. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Jadi saya punya cerita dulu nih. Jadi dulu di tahun 2020 saya tuh bertemu dengan beberapa ibaratnya petinggi datanya perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia lah. Mereka menceritakan kepada saya, ini saya ada buka nih satu posisi data scientist ya. Ini sebelum pandemi ya rekan-rekan semua. Jadi mungkin konteksnya agak berbeda gitu ya. Saya punya posisi nih satu data scientist gitu ya. Yang tiap minggu kirim CV itu ada 30-an gitu. Tiap hari ada 30-an. Tapi saya nggak dapat satupun. Udah sebulan buka nih, nggak ada yang cocok satupun. Ini jadi pertanyaan kan buat saya. Minatnya banyak, keinginannya banyak gitu ya. Pengen sekali merekrut, tapi kok nggak dapat orangnya. Itu yang mereka khawatirkan gitu ya. Kok saya tidak bisa mendapat orang-orang di sini gitu. Apa sih sebenarnya menjadi gap antara yang ada di job market atau di pasar tenaga kerja dengan apa yang dibutuhkan di dalam sektor teknologi itu sendiri. Nah, berangkat dari keresahan itu, kami di Data Science Indonesia memang mencoba untuk membuat semacam ini nggak bisa dikatakan sebagai penelitian ya, tapi lebih kepada semacam kajian. Sebenarnya permasalahannya apa sih yang terkait dengan talenta data yang ada di Indonesia? Karena tidak ada namanya data science tanpa data scientist kan. Nggak ada itu namanya analitik yang luar biasa, mengolah data yang canggih, kalau tidak ada talentanya sama sekali. Nah, kami sebagai organisasi Data Science Indonesia yang memang mengadvokasi hal seperti ini, kami ada sekitar 10 ribuan member ya, anggota sekarang, ada tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Kita ada sekitar 8 chapter ya di Indonesia, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Jogja, ada di Sulsel gitu ya, ada di Bali juga, dan di beberapa daerah lainnya, mencoba untuk melihat, oke, kita secara nasional ingin melihat sebenarnya gap atau kesenjangan talenta data itu seperti apa. Karena ini urgensi yang sangat penting. Di satu sisi kita melihat kekurangan dari sektor swasta ataupun pemerintah, tapi di satu sisi ini katanya, tadi saya lihat di video, adalah pekerjaan yang paling seksi di abad ke-21. Nah, ini kan menurut saya menjadi pertanyaan kan, apa nih kehilangan atau ketimpangan apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu kita coba mengukur sebenarnya apa sih ibaratnya yang hilang gitu, yang sebaiknya kita sekarang secara sistematis pemangku kepentingan di sini. Berarti saya bisa melihat salah satunya adalah pendidikan tinggi yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau mungkin saya bisa sedikit cerita dulu ya terkait dengan metodologinya. Jadi memang tujuan dari riset ini bersifat untuk mengetahui kondisi dan profil dari data talenta data yang ada di Indonesia. Dan di sini juga ingin membuat lebih luas lagi, karena sering sekali nih ya, salah satu kendala di dalam sektor swasta adalah, misalnya dia membutuhkan, membuka lowongan menjadi data scientist gitu ya. Tapi kenyataannya adalah perusahaan ini bahkan tidak punya data, tidak punya infrastruktur untuk mendukung data scientist ini bekerja. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan data scientist, ada nama profesi lain yang disebut sebagai data engineer. Anda sebagai perusahaan mesti merekrut itu dulu sebelum melakukan itu. Nah, melihat dari hal itu, kita juga merasa tampaknya kita melakukan klasifikasi dari pekerja-pekerja data yang ada sekarang. Dan kemudian kita juga ingin membandingkan keterampilan apa sih yang membedakan antara satu talenta data dengan talenta data yang lain. Sehingga ketimpangan ini tidak terjadi, baik dari sisi pendidikan tinggi yang menghasilkan para tenaga kerja ini gitu, atau menghasilkan orang-orang dengan keterampilan ini, maupun dengan yang ada di perusahaan ataupun di lembaga publik. Nah, ntar ini kok jadi susah ya, sebentar ya. Maaf ya rekan-rekan. Ini, nah oke. Nah, dari hasil kajian kami, sebenarnya ada yang kita membaginya menjadi
beberapa kelompok sebenarnya talenta data itu. Jadi tidak hanya cuman ilmuwan data ya atau data scientist gitu ya, tetapi ada yang kita sebut sebagai profesi-profesi yang sangat dekat dengan penggunaan data. Jadi kalau kami biasanya kalau di ini ada 3 ya kalau ngomong data analis, data engineer, data scientist. Tapi kami berpendapat di Data Science Indonesia merasa bahwa ada 2 kelompok pekerjaan yang mungkin secara tradisional, bukan secara tradisional ya, secara dalam bidang teknologi kadang-kadang suka dilupakan, tapi mereka adalah bagian dari talenta data, yaitu adalah seorang bisnis analis dan seorang peneliti atau researcher. Nah, definisinya memang ibaratnya agak berbeda satu dengan lainnya. Saya juga udah kasih ke Aisyah ya itu kopian dari paparannya, nanti boleh dibagikan kepada teman-teman semua kalau ingin melihat secara lebih detail ya. Jadi memang bisnis analis itu kalau saya bisa cerita per masing-masing ya, saya nggak mau terlalu lama nanti biar kita punya banyak Q&A gitu ya, Q&A sessionsnya. Jadi kayak bisnis analis itu adalah profesi yang lebih banyak mengutamakan pada konsultasi biasanya, menjadi konsultan, mengolah data dalam bentuk Excel gitu ya, dan biasanya bersentuhan dengan data tapi dia tidak secara aktif gitu. Biasanya memang memberikan nasihat gitu ya, nasihat bisnis gitu kepada pihak luar gitu, kepada suatu klien, dan dia menggunakan data untuk membuat suatu nasihat atau sebuah advice kepada klien tersebut supaya lebih baik. Nah, kemudian ada kelompok keprofesian lain yang kita sebut sebagai data analis yang memang tugasnya itu adalah mengolah data secara deskriptif biasanya dan membuatnya menjadi laporan atau dashboard yang biasa disampaikan kepada pimpinan atau pembuat keputusan di lembaga di mana tempat dia bekerja, entah itu lembaga publik ataupun lembaga swasta. Kemudian ada disebut sebagai data engineer, ini memang yang berfokus pada persiapan infrastruktur. Tadi saya sempat ceritakan ya bahwa ada orang direkrut sebagai data scientist tapi datanya tidak ada kalau istilahnya tidak ada data warehouse-nya, tidak ada database system yang ada. Nah, data engineer ini adalah kelompok yang mempersiapkan hal-hal tersebut, di mana data yang sudah dikumpulkan tuh bisa disiapkan dan dibagikan kepada para pihak yang membutuhkannya. Jadi dia mempersiapkan semacam pipeline ya, atau mempersiapkan semacam platform sehingga orang-orang terutama data analis atau researcher atau business analis bisa menggunakan data tersebut untuk keperluan mereka masing-masing. 2 kelompok yang terakhir adalah data scientist. Ini yang sering disebut-sebut tadi ya, data scientist itu. Sebenarnya data scientist ini apa? Jadi kalau dalam definisi yang kami ajukan berdasarkan diskusi dan berdasarkan dengan berbagai macam pembicaraan bersama para praktisi adalah ini kelompok profesi yang memiliki spesialisasi dalam membuat pemodelan data. Nah, pemodelan data itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kalau rekan-rekan, kalau bisa kita belanja di e-commerce atau kita menonton di video streaming gitu ya, suka muncul kan, kita nonton sesuatu atau kita beli barang sesuatu, dikasih rekomendasi barang berikutnya. Nah, itu yang membuat model bagaimana rekomendasi itu dibuat adalah data scientist. Mereka yang biasanya memiliki pendidikan tinggi ya, kayak S2, S3 gitu ya, walaupun nggak jarang juga ada yang S1 gitu kalau di Indonesia, yang membuat model-model yang memberikan suatu, ibaratnya ya, bisa meningkatkan metrik bisnis gitu, atau meningkatkan keuntungan atau semacam KPI dari organisasi tempat dia bekerja. Dia membuat model, entah itu mengoptimisasi sesuatu atau melakukan rekomendasi sesuatu. Dan yang terakhir ada researcher. Nah, ini kelompok yang kita lamsam ya, jadi satu kelompok gitu ya. Biasanya melakukan riset gitu. Risetnya kan biasanya bersifat kuantitatif gitu ya, kayak ekonom, statistisi gitu ya. Ataupun misalnya riset-riset yang memang banyak menggunakan metode-metode kuantitatif ya. Bisa jadi ada di lembaga-lembaga penelitian yang kayak biologi molekuler atau fisika gitu ya. Mereka juga bisa disebut sebagai talenta data bagaimanapun juga. Tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi yang bisa cuma dikaitkan sebagai data analis, data engineer, ataupun data scientist. Nah, yang menarik sekarang adalah berdasarkan hasil survei ya yang kami lakukan, ini nationally representative, talenta data ini kebanyakan mengkategorikan dirinya sebagai apa gitu ya. Jadi kalau kita melihat, kebanyakan itu memang bekerjanya sebagai data analis, jadi bukan sebagai data scientist. Jadi memang yang biasa membuat dashboard, membuat analisis deskriptif, biasanya menyampaikan mengenerate Excel sheet gitu ya, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan. Nah, itulah yang paling banyak sebenarnya di Indonesia ya. Ini universe-nya ini ya, saya tekankan, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai talenta data. Dan kalau misalnya sebagai talenta data, Anda mengidentifikasikan diri Anda sebagai apa sebenarnya di antara pekerjaan-pekerjaan yang Anda miliki. Jadi kalau dilihat talenta data di Indonesia itu sebenarnya masih jatuh kebanyakan kepada data analis ataupun data scientist.
Dan kemudian yang sedikit tentunya ya antara yang lain ya business analyst, data engineer ataupun researcher. Nah, gimana nih terkait dengan profilnya ya? Nah, saya bisa sampaikan ini fenomena yang menurut saya global ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat dari survei misalnya Stack Overflow itu kan kalau teman-teman biasa di bidang IT gitu punya forum namanya Stack Overflow, itu forum yang biasanya kita suka nanya, ini kita stuck nih ngerjain sesuatu, kita post di forum itu. Mereka juga punya survei namanya survei pekerja digital ya, kayak developer survey. Dan memang struktur usianya mirip-mirip. Jadi talenta data di Indonesia yang menganggap dirinya talenta data di Indonesia itu memang kebanyakan berusia masih sangat muda ya. Kalau di sini kategorinya adalah Gen Z sama milenial ya, kalau yang populernya gitu ya. Sekitar 70% itu adalah mereka berkategori muda, dan memang ini di global pun juga talenta digital tuh biasanya memang berada di spektrum usia yang Gen Z atau milenial. Ini bukan berarti mengeksklud teman-teman talenta data yang ada di range usia yang lebih tinggi, tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya profesi ini mulai muncul di zaman ketika orang-orang ini baru masuk ke tenaga kerja ini, jadi profesi yang bisa disebut sebagai mulai mendapatkan perhatian yang cukup intens dari masyarakat atau tenaga kerja. Nah, dan juga yang menarik adalah terkait dengan apa yang mereka lakukan nih sebenarnya terkait dengan sebenarnya tempat kerja yang mereka suka tuh seperti apa sih sebenarnya ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita bandingkan dengan survei-survei milenial atau Gen Z lainnya gitu ya, ini sangat berkorelasi sekali bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah kesempatan belajar dan berarti dan pekerjaan yang menarik. Dalam artian, ya tentu bukan berarti gaji atau salary itu tidak penting ya, tapi bisa dilihat sebenarnya lokasi di mana bisa memberikan kesempatan bertumbuh atau mendapatkan ilmu yang lebih adalah yang diminati sekali sama talenta data di Indonesia. Dan ini saya rasa masih konsisten ya sampai sekarang gitu ya. Karena kalau kita berbicara secara anekdotal, memang banyak sekali talenta-talenta data ini lebih memilih, oke, ada modeling atau problem apa yang di perusahaan Anda yang bisa saya selesaikan dengan skill saya, ketimbang hanya bertanya soal salary dan gaji ataupun dengan pendapatan. Nah, untuk di Indonesia, bisa dikatakan mayoritasnya, ini menarik juga nih, menurut saya ini datanya cukup menarik gitu ya. Talenta data ini antara Anda S1 atau S3, nothing in between. Jadi kalau dilihat S2-nya itu ya, itu cuma 1,1% dari total responden gitu ya, itu sangat kecil gitu ketimbang S1 ataupun S3. Dan ini sebenarnya juga kalau kita melihat dari sisi anekdotal juga ya, sebenarnya kalau melihat posisi-posisi data scientist, terutama di perusahaan-perusahaan luar negeri ya, atau perusahaan-perusahaan kaliber gitu ya, mereka banyak membutuhkan orang-orang S3 memang. Jadi kalau saya ngelihat ada di perusahaan computer vision, itu yang melakukan pemodelan sangat kompleks, misalnya untuk memantau lalu lintas, atau memantau isu-isu tertentu, itu memang menggunakan banyak sekali PhD person ya, PhD graduate ya, yang memang menjadi data scientist atau talenta data di situ. Nah, bagaimana dengan rumpun keilmuannya? Nah, rumpun keilmuannya kalau di Indonesia memang mayoritas masih di IT dan matematika atau statistik. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan, karena saya melihat banyak anak-anak ekonomi atau anak-anak dari tempat lain juga mengambil atau jadi bagian dari talenta data. Cuman IT dan matematika dan statistik ini memang menjadi sumber paling utama. Sebelum mungkin nanti ada jurusan data science ya yang lebih spesifik untuk menjadi input dari menjadi praktisi di dunia kerja. Nah, bagaimana dengan industrinya nih? Ini biasanya ditanyain sama orang-orang. Sebenarnya kalau saya mau jadi talenta data nih, saya harus di industri yang mana gitu ya? Nah, kalau dilihat sebenarnya industri yang paling banyak menyerap talenta data itu adalah di industri finansial dan bisnis gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah di industri layanan, kemudian di berikutnya di transportasi dan ICT ya. Nah, ini maksudnya adalah ini menunjukkan juga bahwa kalau untuk sekarang kita melihat ya, terutama anak-anak yang baru masuk kuliah ya, atau baru yang join gitu, kadang-kadang bilang, oh saya ingin jadi data scientist karena gajinya gede nih, katanya 2 digit setelah lulus gitu ya. Dan menurut saya memang wajar, karena sangat mahal talenta-talenta ini ya, ketika saya melihat dan mensurvei rekan-rekan yang ada di lapangan, yang ada di perusahaan-perusahaan gitu ya. Mereka ini semua wajar karena industri-industri ini adalah industri yang padat modal gitu, yang memiliki uang yang cukup untuk bisa meng-hire atau merekrut orang-orang dengan talenta yang bisa dikatakan cukup langka dan cukup sulit nih untuk didapatkan di Indonesia. Nah, kalau kita juga menggali ya dari talenta di 3 sektor utama ini ya, sebenarnya top 3-nya apa lagi nih sebenarnya di kalau kita ini breakdown lagi, ini berdasarkan klasifikasi PDB ya, kalau di Indonesia ada 3 sebenarnya.
itu adalah finansial dan asuransi, itu rumahnya dari banyak talenta data. Kemudian consulting and data analytics, ini biasanya perusahaan-perusahaan firma konsultasi atau perusahaan yang memang bergerak di bidang data analytics. Dan yang ketiga adalah government and public administration. Harus diakui, pemerintahan itu juga salah satu yang banyak merekrut talenta data. Ya mungkin belum menjadi data scientist ya, tapi kalau kita melihat tadi dari statistiknya adalah mayoritas menjadi data analis yang memang bisa mengolah data, dan saya percaya juga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sangat membutuhkan orang-orang yang bisa mengolah data, karena keputusan-keputusan kan tetap harus dibuat berdasarkan data. Nah, kalau kita melihat juga ya sebaran perusahaan, di mana sih sebenarnya para talenta data ini bekerja gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari definisi sensus ekonomi pun ya, memang talenta data ini masuk ke dalam kategori perusahaan usaha menengah besar gitu. Jadi kalau dilihat, pokoknya dengan jumlah karyawan lebih dari 11, bisa talenta data tuh ada di sana. Dan ibaratnya kalau saya bisa menceritakan, sebenarnya kan perusahaan menengah besar itu kan cukup kecil ya proporsinya di Indonesia gitu. Kalau kita melihat Indonesia secara luas, secara ekonomi, memang mereka itu sangat kecil gitu jumlahnya ketimbang perusahaan-perusahaan yang di bawah 11 orang ya secara karyawan gitu. Jadi bisa dikatakan ibarat talenta data ini ada bekerja di dalam lingkup yang sangat kecil dari jurusan yang sangat spesifik yang ada di Indonesia. Jadi wajar kalau seandainya memang sangat sulit untuk menemukan talenta data yang cocok buat perusahaan atau buat tempat-tempat yang ingin membutuhkan talenta data dalam menjawab pertanyaan bisnis mereka. Dan bagaimana dengan kanal mencari kerja? Nah, ini biasanya harus kita akuin karena memang sangat kompetitif ya. Ini waktu itu kita juga konsultasi dengan beberapa rekan HRD gitu di beberapa perusahaan teknologi gitu ya. Memang LinkedIn ini menjadi kanal gitu ya. Bagaimana para pencari kerja di bidang data ini mendapatkan pekerjaannya. Dan yang kedua adalah berdasarkan rekomendasi. Jadi memang kedua 60% lebih memang bergerak dari sini gitu. Dan kalau misalnya ini secara anekdotal pun talenta-talenta data ini setiap hari pasti menerima LinkedIn request dari recruiter gitu. Bertanya apakah Anda mau pindah, Anda mau pergi, atau Anda mau nggak tertarik menjadi data analis atau data scientist di perusahaan saya. Dan memang harus diakuin itu adalah salah satu kanal yang memang sangat efektif bagi talenta data, ya minimal 1 tahun terakhir gitu ya, dalam mencari pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, mungkin saya akan coba masuk ke dalam bagian skill set-nya ini. Ini skill set-nya juga sangat menarik. Kenapa bisa saya bilang menarik? Karena ini menjadi perhatian dari pemberi kerja juga. Dan bagaimana talenta data yang sudah berpraktisi gitu ya di market gitu, mempersepsikan diri mereka. Nah, skill yang kita lihat ini kita coba bagi jadi 3. Ini sebenarnya ada banyak sekali ya elemen-elemennya. Cuman biasanya kami bagi jadi 3 ya. Skill yang biasa dibutuhkan kalau teman-teman lihat di berbagai literatur data science gitu ya, atau literatur terkait orang data gitu ya, bisa ada 3. Kemampuan bisnis atau kemampuan substansi gitu ya. Yang kedua, kemampuan programming. Dan yang ketiga, kemampuan statistik dan machine learning. Itu kita gabungkan jadi 1 ya, karena biasanya pemodelan-pemodelan gitu. Dan terlihat gitu, dari masing-masing talenta data itu memiliki penekanan yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari bisnis analis, karena memang dia sangat substansi bisnisnya tinggi gitu ya, ya mungkin kemampuan datanya nggak harus tinggi-tinggi banget gitu, skillnya nggak utama gitu, nggak fokus. Tapi dia harus memiliki bisnis acumen yang kuat. Nah yang kedua adalah kalau kita ngelihat data engineer gitu, yang ternyata yang dibutuhkan lebih banyak programming language-nya ketimbang kemampuan modeling ataupun kemampuan bisnis acumen. Nah ini juga salah satu contoh anekdotal yang bisa saya sampaikan. Dulu teman saya ada yang di-hire untuk menjadi seorang data engineer. Padahal keterampilan dia adalah seorang data scientist yang kalau dilihat di sini harus lebih agak seimbang. Dan jadinya dia tidak bisa perform dengan sangat maksimal. Karena kalau kita melihat kenyataannya, yang dibutuhkan itu orang dengan programming language yang kuat. Kalau programming language yang nggak kuat, walaupun kamu bisa gitu sebagai data scientist, itu nggak jalan. Dan ini juga salah satu indikasi yang kami coba lihat sebagai bentuk ketidaksesuaian antara apa yang dihasilkan gitu ya, apa yang dibutuhkan sama industri gitu. Nah, kita juga bisa melihat gini, ini juga salah satu yang menarik, kita minta para survei responden kita gitu ya untuk melihat bagaimana Anda melihat kemampuan programming Anda gitu. Kalau di sini kan lebih kepada setiap hari gitu Anda kebanyakan ngapain? Anda berbicara soal bisnisnya atau berbicara programming atau statistik. Nah, kalau di sini berbicara kepada oke, Anda semua punya kemampuan programming, tetapi bagaimana Anda mempersepsikan kemampuan programming Anda?
Nah, yang menarik adalah orang yang mengidentifikasikan sebagai data scientist merasa kemampuan programming mereka sangat luar biasa ketimbang orang-orang dengan label data talent yang lain. Data engineer coba dilihat di sini. Data engineer ini sebenarnya kan orang yang pekerjaan sehari-hari harus memiliki kemampuan programming yang bagus gitu. Tetapi dia tidak melihat dirinya sebagai ahli programming. On the other hand, orang data scientist padahal sebenarnya kalau dilihat kemampuan programmingnya nggak sering-sering banget gitu. Tapi dia merasa programming skill-nya akan lebih advance ketimbang orang-orang lainnya. Nah, salah satu juga yang kami waktu itu kita diskusikan hasil ini kepada HRD dan beberapa praktisi data adalah mungkin salah satu indikasinya adalah kebanyakan data scientist di Indonesia ini adalah orang yang sudah ahli biasanya, udah punya pengalaman 3-4 tahun ke atas. Karena memang untuk menjadi data scientist minimal harus memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang ya, karena membuat model itu kan sulit ya, membuat model itu kan tidak mudah gitu, dan akhirnya membutuhkan keterampilan yang sudah agak panjang, dan mungkin itu yang membuat mereka lebih percaya diri dengan skill mereka. Dan sama juga data scientist juga merasa mereka yang paling pede nih terhadap skill statistik dan machine learning-nya gitu, karena mereka juga dianggap, kembali lagi mungkin ini karena senioritas atau sudah lebih lama ya di industri ketimbang yang lain. Nah, tetapi untuk sekolah bisnis dan komunikasi, memang harus diakuin yang lebih menilai dirinya lebih itu adalah orang-orang yang biasa mengasosiasikan dirinya sebagai talenta data yang masuk ke dalam kelompok bisnis analis. Karena mungkin ya sehari-hari bekerja sebagai bisnis analis harus pinter komunikasi dan segala macamnya ya. Nah, ini juga salah satu yang kita coba lihat sebenarnya bagaimana sih cara seorang data talent ini meningkatkan keterampilan mereka gitu ya di dalam dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Dan harus diakuin kebanyakan itu adalah melakukan online course gitu. Online course adalah salah satu metode yang mereka gunakan untuk meningkatkan skill mereka gitu, ketimbang training formal dari kantor ataupun offline course. Nah, ini juga menjadi indikasi yang kita juga lihat bahwa banyak sekali talenta data terutama mau masuk itu memang banyak ngambil course sendiri gitu. Saya juga ngeliat banyak banget mahasiswa gitu, dia selain mereka mengambil kuliah gitu ya, mereka juga kalau yang ambisius itu ngambil online course sendiri gitu. Karena kan ada Coursera yang sekarang disponsorin gitu, atau ada course-course yang banyak sekali disponsorin oleh big names ya kayak Google atau Facebook. Jadi itu juga salah satu langkah untuk bisa mereka mendapatkan skill tambahannya. Nah, jadi kalau saya bisa meringkaskan ya, ini key takeaways-nya gitu ya. Jadi data talent ini talenta data ya, pekerjaan data ini relatif baru gitu. Jadi saya merasa sebenarnya yang membuka prodi sains data tuh sesuatu yang sangat tepat gitu. Karena ini adalah sesuatu yang sangat baru dan membutuhkan sekali ini orang-orang yang fresh gitu ya, untuk bisa masuk dan memenuhi kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja. Dan yang harus dilihat juga memang secara kalau saya menyebutnya adalah minoritas dalam minoritas ya, karena biasanya bekerja di bidang ini sangat terdidik S1 sampai S3 gitu ya, S1 ada S3 gitu ya, dan bekerja di tempat yang pasti size-nya adalah menengah dan besar gitu. Berimplikasi bahwa data talenta data ini akan sangat sulit untuk dimonitor menggunakan data ketenaga kerjaan yang biasa gitu. Jadi harus memiliki metode yang khusus nih kalau kita ingin memonitor talenta data di kedepannya. Jadi nggak bisa pakai kalau misalnya kalau di BPS ada Sakernas ya, survei ketenaga kerjaan nasional, itu kan nggak akan kelihatan. Jadi memang harus spesifik dari masing-masing asosiasi atau dari komunitas seperti kami untuk melakukan monitoring secara berkala sebenarnya kondisi talenta data di Indonesia itu seperti apa. Karena memang sangat kecil ya mereka ini dibandingkan dengan pasar ketenagaan kerja Indonesia yang sangat besar. Nah, kemudian juga melihat bahwa memang perusahaan-perusahaan modal besar atau negara itu adalah yang bisa lebih stabil menjadi sumber utama dalam menyerap mereka gitu. Jadi sektor yang tadi saya bisa sampaikan kan konsultasi, finansial, asuransi, dan juga pemerintahan ya, itu adalah posisi-posisi atau tempat-tempat di mana talenta data itu sangat dicari ya, berdasarkan riset pasar yang ada kami lakukan dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini juga yang bisa saya tekankan lagi adalah keragaman dari fokus keterampilan ini menjadi perhatian ini sebenarnya. Kenapa? Jadi jangan sampai kita melatih orang yang salah atau mencari orang yang salah. Anda sebenarnya butuh apa sih di perusahaan ini? Jangan mencari, misalnya membutuhkan sebenarnya permasalahan di perusahaan adalah data engineering, ya jangan cari data scientist, karena memang pekerjaan mereka atau keterampilan mereka berbeda total, walaupun sama-sama ada data di depannya. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi institusi pendidikan dan juga komunitas ataupun asosiasi perusahaan ya, untuk memahami bahwa
jangan sampai kita salah ekspektasi ketika merekrut orang. Jadi belum tentu, bukan berarti ibaratnya fresh graduate belum tentu siap, bisa jadi adalah sebenarnya dia udah siap, tapi siap untuk melakukan pekerjaan lain, misalnya menjadi data analis atau data scientist. Nah, apa nih yang perlu bisa dilakukan bersama? Ini salah satu rekomendasi yang waktu kami sampaikan juga ke publik ya, di forum publik yang lainnya adalah memang harus memiliki nih, ini karena tadi kan urgensi ya, tadi dengan betapa banyaknya dinamika data dan betapa timpang ya satu dengan lainnya, kadang-kadang kita nggak dapat gitu ya. Memang butuh ini basis data pekerja teknologi dan mengeluarkan statistik pekerja digital ya. Jadi kayak programmer, data scientist, itu saya melihatnya sebagai satu kesatuan kelompok pekerjaan ya, yang memang perlu banget dimonitor. Karena memang sangat kecil, nggak mungkin kita mengandalkan survei ketenaga kerjaan untuk melihat pekerja-pekerja dengan tipe seperti ini. Padahal mereka akan mengisi posisi-posisi penting nanti di dalam masyarakat. Karena kita harus nggak bisa lepaskan, kita udah nggak bisa lepas lagi dari teknologi digital, aplikasi itu sudah mendominasi kehidupan kita, dan penyelenggaraan pemerintahan pun sudah banyak berbasis teknologi dan database. Jadi harus memiliki sebenarnya basis data yang solid nih, mengenai kondisi dari pekerja digital dan salah satunya pasti talenta data. Nah, memang yang juga perlu diperkuat adalah kerjasama multi pihak ya, antara pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas ya, untuk memahami apa nih yang sebenarnya perlu kita lakukan, terutama untuk memastikan ketersediaan dari talenta data yang ada di Indonesia, dan merancang kira-kira intervensi apa nih yang tepat, sehingga gap tadi yang saya ceritakan itu bisa tertutup dengan lebih baik. Karena kembali lagi, urgensinya itu sangat tinggi ya, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa semuanya udah berbasis data, semuanya udah berbasis teknologi. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, nanti pekerja digital kita atau pekerja data kita dari mana nih? Jangan sampai semuanya diimpor kan. Kita masih butuh talenta-talenta lokal untuk mengisi posisi-posisi yang terkait dengan hal ini. Dan yang terakhir adalah memang salah satu yang bisa mempercepat pembuatan itu kan kalau misalnya didorong dari permintaan pasar ya. Jadi transformasi digital yang baik itu menurut saya adalah salah satu kunci untuk bisa mendorong supaya ada urgensinya lagi. Ibaratnya untuk mencetak talenta-talenta data yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kalau bisa itu yang bisa saya share ya rekan-rekan semua terkait dengan riset dan juga beberapa points yang ingin saya sampaikan. Karena kembali lagi urgensi sains data itu tidak hanya masalah kita menciptakan talenta data, tapi juga talenta data yang seperti apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin saya serahkan kembali kepada Mbak Aisyah sebagai moderator. Oke, terima kasih Bang Pras atas pemaparannya yang sangat banyak memberikan pengetahuan baru bagi kita ya tentang persebaran data talent dari bidang sains data ini ya. Dan menarik banget sih Bang Pras dari pemaparan tersebut. Jadi kita tahu ternyata gap itu tercipta itu karena ada dua unsur yang nggak sesuai dengan realita ya. Karena keinginan kita sains data itu bisa mengimplementasi berbagai, saya tahunya itu data science itu ya udah akan jadi data scientist gitu. Ternyata data engineer itu berbeda responsibility-nya. Itu juga yang menjadi gap di implementasi nanti pekerja-pekerja data science kita. Nah, mungkin saya membuka pertanyaan-pertanyaan nih untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa juga isi di chat bagi peserta yang ingin menanyakan tentang materi yang disampaikan. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman, saya juga mau nanya nih Bang Pras. Jadi kan kalau misalkan di sini kan teman-teman peserta ini kan banyaknya kita dominan yang mau masuk universitas ya. Kayak misalkan mindset anak-anak SMA yang mau memulai meniti karir dan menentukan, oh saya mau jurusan data science. Itu kan terkadang mindsetnya seperti itu ya, Bang Prasanya memikirkan nanti dapat kerja gitu, terus gaji gede gitu kan, itu seperti wajar gitu. Tapi sebenarnya apa sih mindset yang harus ditanamkan nih bagi calon mahasiswa yang ingin memilih sains data dengan segala pengetahuan yang tadi
jelaskan Bang Pras kalau data science tugasnya ini, probability-nya juga seperti ini. Apa tuh seharusnya mindset calon-calon mahasiswa yang harus ditanamkan, Mas Bang Pras? Terima kasih Mbak Aisyah. Mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Aisyah ya terkait dengan mindset gitu ya. Saya rasa mindset yang sangat harus dimiliki ya. Ini saya harus akuin. Proses perekrutan data scientist 3 tahun lalu dengan sekarang tuh beda total. Sekarang itu sangat kompetitif. Jadi kompetitifnya tuh luar biasa banget tuh. Untuk talenta data ini ya. Karena memang posisinya semakin banyak gitu. Tapi di satu sisi jumlah orangnya kan banyak yang tidak match gitu ya antara yang dibutuhkan dengan apa yang yang tersedia gitu di pasar ketenaga kerjaan ya. Nah, yang saya ngelihat membedakan antara seorang ahli data yang biasa aja dengan ahli data yang luar biasa adalah satu, kemauan belajarnya, selalu belajarnya itu nggak berhenti gitu ya. Jadi kalau saya ngeliat teman-teman saya, rekan-rekan saya ya, terutama yang meniti karir sebagai data scientist, itu ada kali tiap minggu belajar lagi gitu, ngambil online course ini, ngambil online course itu, ngerjain project pribadi gitu ya. Jadi kemauan untuk belajarnya itu harus tinggi banget gitu ya kalau saya ngelihat, dan memperkaya khazanahnya dari sisi teknis gitu. Jadi nggak cuman ngambil course gitu, tapi juga memperkaya kayak oke, kenapa saya menggunakan metode A ketimbang metode B, itu mereka juga pelajarin dengan sangat baik gitu ya. Nah, yang kedua, kalau saya ngelihat mindset-nya adalah bagaimana memiliki kemampuan, kalau ini istilah bahasa Inggris apa, business acumen ya, atau sense bisnisnya ya, atau sense, kalau pemerintahan gitu, sense kebijakannya gitu. Karena apa yang saya ini diskusi saya ya dengan head of data dari suatu perusahaan besar di Indonesia gitu ya. Dia bilang, oh yang jago programming banyak Pras, yang jago ngoding banyak banget. Tapi kemampuan menyelesaikan masalah itu yang hampir tidak ada katanya. Jadi kan misalnya banyak perusahaan, nah problem solving skill ya. Jadi kan itu harus wawasannya luas, kreativitasnya bagus gitu ya. Dan yang saya lihat juga dia bilang kayak gini, perusahaan startup terutama yang besar gitu ya, perusahaan teknologi yang besar, mereka itu kan menyelesaikan masalah yang belum pernah diselesaikan orang lain sebelumnya. Saya nggak bisa ngomong nih, saya takut soalnya nyebut merek gitu ya. Nah, anggaplah gitu ya, perusahaan ini misalnya pingin membuat semua orang Indonesia bisa mendengar musik dengan enak gitu ya, bisa mendengar musik dengan enak. Itu kan nggak ada playbooknya gitu, nggak ada yang pernah mengerjakan itu sebelumnya. Harus memikirkan secara sistematis gimana kita menyelesaikan itu. Kemampuan problem solving yang bagus itu yang menurut saya mesti dididik dari awal. Jadi satu ya wawasan, jadi punya satu yang pasti adalah harus selalu mau belajar gitu ya dengan meningkatkan ilmunya gitu. Karena menurut saya ini adalah nature dari pekerja digital ya. Kita nggak bisa berhenti gitu untuk belajar karena ilmu selalu berubah, bahasa pemrograman selalu berubah. Saya dulu kuliah bahasa pemrograman Java, sekarang udah ganti total gitu. Bahkan di kampus saya juga udah ganti total semua kurikulumnya sampai saya nggak kenal. Nah, yang kedua adalah problem solving skill. Nah, itu yang harus dididik, berarti kan wawasannya harus luas, kreativitasnya bagus, banyak ngobrol dengan teman-teman yang ada di luar jurusan, itu akan sangat membantu sebenarnya ketika nanti udah siap misalnya menjadi seorang ahli data gitu ketika lulus. Itu sih kalau saya bisa sampaikan sarannya. Oke, di chatroom sebenarnya udah banyak Bang Pras, tapi ada yang mau saya tanggapin juga. Ini kan kita masih awal banget nih Bang Pras, kayak calon-calon mahasiswa. Itu gimana tuh bangun sense of bisnisnya tuh Bang Pras? Dari tahap awal bagi lulusan kita, mungkin kan calon mahasiswa kita kan anak-anak SMA yang baru lulus, gimana caranya kita biar bisa care gitu, aware of gitu, sense of the business-nya gitu, yang harus kita bangun selama 4 tahun kita kuliah dan biar bisa dapetin problem solving skill, karena menarik banget itu. Ini saya berkaca dari pengalaman pribadi saya dengan pengalaman dari rekan-rekan ya, ini sebagai praktisi gitu ya. Saya ngerasa adalah berteman dengan orang-orang lintas jurusan itu sangat membantu untuk melihat masalah tuh secara lebih luas ya, nggak cuma dari keilmuan kita. Itu akan sangat membantu sekali gitu. Dalam artian, apalagi kalau problemnya itu adalah lintas keilmuan gitu. Misalnya tadi kayak saya ceritakan, saya pingin bisa membuat musik saya enak didengar untuk semua orang di Indonesia, atau pinginnya adalah misalnya semua orang di Indonesia bisa mendapatkan akses pinjaman lunak yang tidak berbunga gitu di Indonesia. Itu kan problem yang sangat luas ya, sangat-sangat kompleks gitu. Nah,
kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi dengan yang lain kan dibangun dari apa? Dari mahasiswa dong atau dari early gitu. Kita ikut apa? Contohnya organisasi gitu. Ya saya rasa teman-teman HMI salah satu contohnya ya. Organisasi kan lintas keilmuan kan. Itu menurut saya bisa didaya gunakan sebagai salah satu langkah untuk membangun sains bisnis itu atau membangun wawasan atau kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua juga, kalau saya rasa yang juga sangat penting, dan ini sesuatu yang saya refleksikan gitu ya, gemar membaca, itu kayak baca koran, baca majalah, itu sangat membantu juga. Jadi mungkin itu salah satu, tips ya, untuk bisa mulai membangun itu, dan tentu itu nggak bisa dibangun semalam ya, itu harus latihan secara berkala, dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Insya Allah sih setelah 4 tahun gitu kuliah gitu ya, mestinya sih udah mulai terbangun ya. Jadi ketika nanti bekerja atau mencoba menyelesaikan masalah yang lintas keilmuan atau yang kompleks, menurut saya sih mestinya udah siap lah kalau bisa mengerjakan itu setiap hari. Oke. Ada pertanyaan nih Bang dari chatroom. Di era disruption, memang kita perlu beradaptasi dengan digital, bahkan menjadi budaya sehari-hari kita, asalkan tetap menjaga nilai-nilai positif dalam digital. Nah, pertanyaan saya, lebih tepat prospek sains data ke depan di bidang apa saja ya? Oke. Nah, kalau saya ngeliat, ini kan kalau tadi dari hasil penelitian memang 3 bidang itu ya, keuangan dan asuransi, konsultasi, gitu, jasa konsultasi, sama pemerintahan. Itu lokasi dari orang-orang keilmuan data ada di sana. Nah, tetapi ini saya ingin mencoba membuka wawasan teman-teman juga ya, bahwa itu kan biasanya dibuat oleh perusahaan yang sangat besar, yang sudah memiliki kemampuan finansial yang tinggi gitu ya, bisa merekrut orang-orang dengan keterampilan seperti itu gitu. Karena mereka udah, ya saya bereksperimen, saya juga nggak ada masalah sih. Nah, tetapi ini saya pernah ketemu orang gitu ya, dari bidang pertanian, mulai bertanya, ini saya gimana cara memulai penerapan sains data nih di pertanian? Nah, jadi kalau saya ngelihat juga sebenarnya peluang teman-teman selain bisa terserap sebagai tenaga kerja gitu ya di bidang-bidang tadi gitu atau di sektor-sektor tadi, bisa juga sebenarnya menjadi pendobrak gitu, terutama di bidang-bidang yang memang tidak tersentuh sama sekali oleh data gitu, kayak misal pertanian, peternakan. Tadi kalau kita ngelihat dari ininya ya, sektornya ya, ini bisa saya kasih contoh gitu ya, kayak perhotelan gitu ya, terus kayak industri tambang atau manufaktur, itu sangat kecil gitu ya peran-peran dari talenta data di situ. Tapi saya bisa melihat ini sebagai peluang sebenarnya untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut. Jadi jangan-jangan mungkin teman-teman bisa berperan di sana gitu. Karena sebenarnya kalau masuk ke sana kan nilai tambahnya ya tinggi banget ketimbang misalnya di sektor finansial sebenarnya orangnya udah banyak. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa saya katakan sebagai prospek ya, yang mungkin bisa dieksplorasi ke depannya. Oke, menanggapi prospek ini juga Bang Pras, jadi untuk memberitahu info juga ya pada calon peserta di Universitas Insan Cita Indonesia ini udah memang ini Bang, sudah kayak mengkategorize gitu, udah mengkategorikan kita kayak punya prospek peminatan di 5 bidang gitu. Yang pertama digital farming, digital environment, digital government services, digital startup, ini yang di bisnis, sama digital maritim. Nah ini yang benar-benar makanya mungkin dari data-data yang kita ambil juga Bang, jadi karena tidak kesentuh dengan kayak digital farming yang harusnya Indonesia ini adalah sebagian besar pertanian, tapi datanya nggak jelas dan kita nggak bisa ngolah dengan baik, makanya kita masuk di situ. Seperti juga digital maritim yang kita punya kepulauan yang paling besar di dunia, tapi kita nggak bisa mengelola karena lack of research human yang bisa nge-exploit data gitu kan, itu juga menjadi kelemahan kita. Makanya dari kelemahan-kelemahan inilah UISI merancang prospek 5 output gitu yang kita harapkan para lulusan ini bisa jadi sebagai problem solving gitu nanti dalam 5 skill ini. Jadi udah ya ada kategorisnya Bang di UISI ini. Wah, bagus itu kalau kayak gitu. Iya. Nah, kemudian lanjut ke mau tanya tentang digital skill entrepreneur analyze. Itu gimana ya, Bang? Mungkin bisa diklarifikasi pertanyaan maksudnya gimana nih? Saya agak kurang nangkep soalnya. Mungkin Samsul Hana bisa resen. Ini dia cuma bilang digital skill entrepreneur analyze. Mungkin ini Bang, menganalisa data untuk bisnis menjadi entrepreneur mungkin Bang.
Ya kalau mungkin menjadi entrepreneur apa ya, kemampuan mungkin menurut saya kemampuan talenta datanya mungkin yang akan mirip sebagai seorang bisnis analis ya. Itu yang tadi Iya. saya ceritakan ya, yang lebih kuat banyak di kemampuan berbisnisnya, tapi kemampuan datanya ya nggak perlu kuat-kuat banget gitu. Yang penting mungkin masih bisa mengolah Excel gitu ya. Dan tahu-tahu statistik sedikit lah, tahu-tahu programming sedikit tuh udah oke gitu ya. Karena apa ya, kan permasalahannya adalah jangan sampai kita menaruh orang yang tidak tepat di posisi orang yang dengan skill yang tidak tepat di posisi yang salah gitu. Jangan sampai kita taruh orang di posisi yang salah ya. Nah, kalau saya mungkin ngelihat mungkin di sisi entrepreneurship justru kemampuan berbisnisnya tadi yang sebagai bisnis analis itu yang mungkin sebenarnya diperkuat gitu ketimbang menjadi data analis atau data scientist yang sebenarnya bisa jadi overkill ya yang nggak butuh itu gitu untuk tahapan sekarang. Mungkin ketika bisnisnya udah besar dan ternyata bisnisnya misalnya bisnis digital yang memang sangat membutuhkan kehadiran data dan bisa menggunakan data untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, menurut saya mungkin itu saat yang tepat nanti untuk memiliki orang dengan keterampilan data analis ataupun data scientist. Itu kali ya yang bisa saya jawab. Oke. Terus ada banyak nih Bang, alhamdulillah. Jadi kita diskusinya lebih seru lagi ya. Ini ada lagi yang nanya, Bang, terima kasih ilmunya dari keahlian beberapa talent data. Bagaimana cara kita memilih salah satu prospek karir seperti researcher, data scientist, dan apa saja yang harus dipersiapkan dari sekarang, Bang? Oke. Wah, kalau ini kayaknya mestinya penasihat karir ya, karir konselor ya yang menjawab itu ya. Karena saya juga nggak bisa ibaratnya menentukan mana yang lebih bagus gitu. Karena gini, yang saya tadi tampilkan memang data-data dan ibaratnya lokasi atau misalnya sektor di mana para talenta data ini banyak bekerja ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya kan tergantung dari minat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru mau masuk kuliah ya. Itu menurut saya sih masih jauh lah, itu kayaknya perlu dieksplorasi masing-masing ya. Saya kayaknya pinginnya lebih cocok jadi researcher gitu. Saya pingin jadi talenta data yang jadi data scientist. Menurut saya sih harus coba-coba ya, nggak bisa kita langsung dari awal langsung aja jadi researcher atau kayak gimana. Mungkin yang saya bisa perhatikan gitu ya, teman-teman mungkin bisa ngelihat nih dari set keterampilan ini. Misalnya ternyata, saya ini ternyata lebih suka bisnis communication, saya capek programming gitu, apalagi statistik mumet. Tapi saya masih suka data. Nah, mungkin yang bisa diutamakan dari situ gitu. Ketika kita menjalani kuliahnya gitu ya, dan melihat keterampilan-keterampilan yang terkait dengan ketiga ini, menurut saya mungkin itu bisa dicocok-cocokin. Kayaknya, saya suka nih ketiganya. Mungkin saya cocok nih jadi data scientist. Nah, itu mungkin yang bisa dicoba. Kalau saya ngeliat sih mungkin kayak gitu kali ya, yang mungkin langkah yang tepat gitu ya. Tapi kembali lagi kita harus nyobain dulu sih, terutama kalau masih kuliah gitu. Ya saya pun juga nggak pernah menyangka saya kerja di bidang digital juga sih, dan tidak menjadi programmer itu saya juga nggak tahu. Ini hanya kecelakaan aja saya jadi bekerja di bidang ini sebenarnya. Iya, mungkin bangun interestnya itu dengan baca juga ya Bang, karena kan baca berita, dengar berita itu jadi kita tahu ternyata ini perkembangannya ini ya, terus kayaknya saya suka ini, mungkin dari ini ya Bang, dari banyak insight atau dengar-dengar berita atau pengetahuan atau lingkungan juga bisa ya Bang membangun interest itu ya. Bisa banget. Jadi dalam artian membangun ketertarikan itu kan juga banyak faktor ya. Nah, makanya saya rasa perlu dieksplorasi lah segala kanalnya gitu. Oke. Sip. Terus ada lagi yang nanya Bang, data science basisnya berarti tetap dari programming, coding, dan rekayasa algoritma ya Bang. Kalau jurusannya mirip misal analis engineering dari Departemen Ilkom, karena kalau yang bisa menjembatani atau merangkum berbagai ilmu pendukung data harus yang berpengalaman. Ini saya takut salah menjawab, mungkin ada yang bisa mengklarifikasi nggak? Ini dari Usman Firdaus, mau resen atau mau langsung ngomong untuk mengklarifikasi? Hostnya bisa Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Mas Usman. Iya, ini karena kita belum tahu nih sains data itu di mana core belajarnya gitu ya, berawal dari situ. Ini kalau nggak salah itu di jurusan Ilkom itu kan ada analisis, sistem analis engineer ya. Oke.
Sistem analis, mohon maaf, Ya, sistem analis. ya. Nah, itu mungkin serupa itu atau bagaimana gitu kan. Kalau itu kan tidak terlalu ada coding dan programming kalau sistem analis ya. Dan itu jurusannya sudah ada dari dulu gitu. Selain dari misalkan dari teman-teman di di Ilkom, di statistika matematika dan di teknik seperti itu, Bang. Oke, saya sekarang nangkep nih. Oke. Mungkin kalau saya bisa jawab gini, data science ini kan baru muncul karena perkembangan di perusahaannya. Jadi, meledak banget dan tidak ada jurusan spesifik dulu kan ya. Jadi tadi kalau saya ceritakan dari statistiknya tadi ya, kebanyakan yang diserap sebagai talenta data itu adalah antara IT atau matematika dan statistika. Karena bagaimanapun juga mereka punya keterampilan itu ya, sudah punya itu keterampilan existing. Walaupun akhirnya pas masuk mereka pun juga harus tentir lagi ya, harus dibuat lagi gitu ya, disesuaikan lagi supaya memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Tapi saya kalau misalnya menjawab pertanyaan pertama, basisnya apa? Programming, coding, dan rekayasa algoritma. Betul sekali. Jadi mungkin lebih dekat itu sebenarnya sains data itu dengan ilmu komputer. Nah, tapi perbedaannya apa? Karena saya juga anak ilmu komputer kan ya dulu. Jadi saya tahu perbedaannya yang paling utama adalah kita kan nggak mempelajari matematika se-advance anak matematika atau mempelajari statistik secanggih anak-anak statistika. Nah, itu bagian yang sebenarnya ditambahkan dalam jurusan sains data biasanya. Jadi supaya keseimbangan antara ilmu komputernya gitu ya, yang rekayasa algoritma dan kawan-kawan, tetapi bagian dari matematika dan statistikanya itu juga diperkuat gitu. Dan itu yang memang kalau di industri terutama, apalagi zaman sekarang ketika mulai banyak model-model yang udah semakin kompleks gitu ya, kemampuan matematika yang kalkulus level advance gitu ya, atau misalnya statistika yang udah cukup tingkat tinggi gitu ya, yang sangat dibutuhkan nih, apalagi kalau kita ngomongnya menjadi data scientist. Nah, kalau misalnya berbicara dengan sistem analis yang ada di jurusan ilmu komputer ya biasanya, itu sebenarnya nggak terlalu, karena memang sistem analis itu kan lebih banyak berbicara soal bagaimana mendesain sistem dan lebih banyak berbicara soal bisnisnya gitu. Kalau saya bisa mengait-ngaitkan dengan talenta data, ya mungkin sistem analis itu paling dekat dengan bisnis analis yang saya tulis di sini gitu, yang DSI tulis di sini gitu, bahwa mereka ini akan berbicara banyak kepada substansi bisnisnya, teknologinya mungkin sebagai pendukung bagaimana dia menerjemahkan dari substansi bisnis menjadi solusi teknologi. Gitu kali ya kalau bisa saya sampaikan. Gimana Mas Samsul, sudah terjawab? Mas Usman, maaf. Mungkin sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih Bang. Kalau misalkan selain skill data kan kita harus juga bangun komunitas biar kita bisa lintas jurusan dan bisa menyelesaikan masalah. Di mana bisnis digital juga perlu nih Bang, spesialis skill. Nah, dan sifatnya yang memberi pelayanan kepada perusahaan dan pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Dan di sisi lain, teknologi digital juga banyak sekali yang berhubungan dengan bisnis digital. Perlu ada pemahaman juga dan standar ilmu pada masyarakat untuk memfilter bisnis digital teknologi baik dari luar ataupun dari dalam. Itu gimana menurut Bang Pras ya? Mungkin ini Bang secara poinnya gimana bisa mengimplementasikan banyak jurusan gitu yang bisa kita pahami nantinya untuk menggali data science gitu. Ini maksudnya sains kita untuk komunitas Bang, karena dengan bisnis digital masyarakat perlu tahu. Oke. Jadi mungkin itu untuk edukasi ya kali ya. Apakah mana yang benar, mana yang tidak benar gitu bisnis digital. Ya karena kita tahu banyak sekali pinjol, misalnya pinjol yang ilegal gitu ya, yang menjadi permasalahan gitu. Nah, mungkin ini bukan skop yang bisa saya bahas ya, karena saya juga nggak terlalu mengikuti ibaratnya nggak terlalu kesana gitu. Cuman yang saya bisa berbicara dari sisi data adalah seperti ini. Jadi ini juga contoh dari beberapa perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Jadi kan banyak yang sekarang membangun kalau bahasanya adalah responsible and ethical use of data, terutama di industri. Jadi penggunaan data yang etis dan juga bertanggung jawab di industri. Jadi salah satu yang sering sekali disampaikan, apalagi kalau saya datang ke forum-forum tech yang biasanya public sector adalah, apakah algoritma yang kita buat gitu, terutama untuk perusahaan,
itu membuat diskriminasi yang sistematis terhadap apa namanya? Terhadap halo, bisa dengar saya? Bisa. Oke, apakah algoritma yang kita buat membuat diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu? Ini saya kasih contoh di Amerika gitu ya. Jadi ada ya data scientist itu perusahaan membuat suatu algoritma untuk melakukan namanya credit scoring. Kalau kita istilahnya adalah apa sih namanya? Kalau mau pinjam uang gitu ke bank, biasanya kan kita dilakukan semacam penilaian gitu, apakah pantas dapat pinjaman kredit gitu ya, mendapat apa assessment kredit gitu ya, terus atau enggak, boleh atau enggak gitu ya. Nah, beberapa perusahaan masuk di Indonesia pun juga melakukan, di luar negeri melakukan, membuat proses itu jadi otomasi gitu berdasarkan data-data yang ada. Nah, di Amerika ini dilakukan audit gitu secara berkala. Jadi ada satu perusahaan melihat bahwa ternyata algoritma untuk melakukan credit scoring itu diskriminatif terhadap kelompok masyarakat berkulit hitam atau minoritas lainnya, Hispanic dan kulit hitam gitu ya. Nah, ini kan menurut saya juga salah satu yang menjadi perhatian mestinya ketika menjadi seorang talenta data. Apakah sesuatu yang kita bangun itu sebenarnya memberikan manfaat? Satu ya, pasti harus memberikan manfaat. Kedua, tapi yang kedua adalah apakah solusi yang memberikan manfaat ini ternyata merugikan kelompok masyarakat lainnya? Nah, ini kan menurut saya salah satu yang juga menjadi perhatian ya dari para praktisi data, apalagi di Indonesia ya, ke depan dengan masyarakat yang majemuk dan berbagai macam sosial budaya dan sosioekonomi, ini juga jadi perhatian. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan data ini, terutama dalam membuat pemodelan yang tidak merugikan orang ya. Jadi dalam artian kan banyak sekali informasi-informasi sensitif gitu ya. Kalau kita kumpulkan di perusahaan gitu, kayak KTP kita lah, ya kayak misalnya agama, golongan darah, umur dan kawan-kawan. Itu kan sebenarnya informasi yang sangat sensitif. Nah, saat ini memang belum ada tuh yang membuat kayak semacam hanya boleh mengolah data yang sudah teragregasi, yang sudah terkumpulkan gitu. Sehingga dia tidak lagi bisa mengidentifikasikan siapa nih orang ini ketika kita mengolah datanya. Nah, itu menurut saya sih memang salah satu yang perlu sekali untuk dibangun juga di dalam mindset yang bagus ya untuk dibangun dalam keilmuan ini. Tidak hanya ngomongin di universitas ya saya rasa, tapi juga sebagai keilmuan ini juga menjadi perhatian bersama ya, terutama untuk di Indonesia. Terlebih lagi ini belum banyak dibicarakan ke depannya. Jadi kalau saya coba menanggapi, mungkin saya nggak bisa menjawab mana yang membedakan bisnis scam dan tidak gitu, tapi saya rasa bagaimana caranya sebagai talenta data juga harus memahami mana algoritma atau solusi yang membahagiakan masyarakat dan membahayakan masyarakat. Oke. Mungkin waktunya udah habis Bang, tapi saya ada satu pertanyaan terakhir ini Bang, mungkin jadi kesimpulan juga. Kan terakhir itu Abang juga bahas harusnya ada kolaborasi yang baik gitu antara segala pihak, pemerintah, terus universitas sebagai yang mencetak banyak para lulusan yang akan menjadi data analis atau data scientist nantinya. Nah, gimana Bang membangun kolaborasi di setiap bidang itu antara pemerintah harusnya gimana, university gimana, dan calon mahasiswa kita generasi muda juga harus seperti apa agar nanti kita tercipta generasi yang berkualitas, yang bagus, yang bisa menjadi pemecah-pemecah solusi di negara kita ini, di negara Indonesia ini ke depannya. Oke. Makasih Aisyah. Nah, saya berbicara nggak cuma soal talenta data ya, tapi saya berbicara secara luas talenta digital gitu di Indonesia. Nah, kalau yang saya lihat sebenarnya yang dibutuhkan sekali adalah visinya ya. Sebenarnya visi digital Indonesia tuh mau seperti apa? Sebenarnya apa sih yang mau kita capai dengan mendigitalisasi Indonesia? Baik secara ekonomi, secara masyarakat, secara pemerintahan. Itu yang harus ada dulu gitu, yang visi bersama yang kita miliki bersama gitu sebagai masyarakat di Indonesia gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana menurunkan visi itu kan pasti nanti ada ya biasalah rencana kerja, kemudian sumber daya apa dan segala macam. Tapi tolong tempatkan sebenarnya untuk mencapai visi itu manusia seperti apa yang dibutuhkan nih untuk mencapai visi itu gitu. Dan saya ngelihat dan merasa bahwa kita nggak cuma butuh orang dengan hard skill ya, tapi juga hati yang baik, akhlak yang baik gitu ya, untuk bisa memenuhi cita-cita visi itu, visi digital Indonesia yang luar biasa gitu. Nah, basis dari blueprint
Jadi basis dari visi itu kita harus membuat semacam kayak cetak biru manusia atau tenaga kerja digital Indonesia itu yang seperti apa, keterampilan, profilnya seperti apa. Nah, dari situ juga bisa diturunkan sebenarnya bagaimana kita bisa mengukur baseline kita dari profil-profil dan kriteria yang kita mau, dan bagaimana cara mengisi itu ke depannya. Dan tentu ini perannya nggak bisa cuma oleh universitas kalau saya lihat. Karena kembali lagi, banyak sekali misalnya perkembangan zaman, perubahan-perubahan teknologi itu kan cepat sekali ya. Jadi bagaimana kita semua memiliki informasi yang sama, visi yang sama, blueprint yang sama, dan informasi yang sama dalam menilai talenta-talenta digital yang kita miliki dan kita mau nanti monitor di Indonesia. Sehingga jelas gitu, ternyata misalnya dengan kita misalnya punya kriteria tenaga digital tuh kategorinya apa aja, misalnya product manager lah, data analyst lah, UX designer lah, atau segala macam. Dan masing-masing itu kita punya kriterianya. Product manager yang bagus seperti apa. Nah, yang ketiga juga kita lihat jumlahnya ada berapa, di mana aja, dihasilkan berapa aja. Dengan itu kan kita bisa memiliki membuat keputusan yang tepat gitu. Oh, ternyata kita kurangnya ini. Berarti ibaratnya mungkinkah kita membuka jurusan baru, atau misalnya bagaimana cara kita mengkonversi gitu dari talenta yang sudah ada untuk menjadi orang ini. Nah, itu kan menurut saya butuh sekali ya informasi-informasi seperti itu sehingga kita bisa sama-sama jalannya lebih terarah gitu. Jadi saya ngerasa penting ya memiliki visi, blueprint human capital digital, dan juga kriteria yang kuantitatif dan spesifik terhadap apa yang kita mauin terhadap para talenta digital itu berapa, dan targetnya berapa yang harus kita capai nanti di masa yang akan datang. Gitu kali ya kalau saya bisa ibaratnya urun rembuk gitu ya untuk memikirkan. Karena kembali lagi saya di sini udah 5 tahunan gitu, 6 tahunan lebih ya mencoba mengembangkan talenta digital gitu ya di Indonesia, terutama data. Dan memang ketersediaan data terkait talenta digital itu susah sekali sebenarnya di negara ini. Ya, oke, terima kasih Bang. Sebenarnya ada pertanyaan juga, tapi maaf, mungkin karena waktu kita terbatas, nanti akan dijawab, dilanjutkan, nanti akan dijawab oleh Bang Pras mungkin ya Bang. Nanti akan kita kirim jawabannya. Oke Bang, kita alhamdulillah mendapat satu kesempatan beasiswa nih Bang. Ada satu beasiswa untuk semester pertama, dan sekarang Bang Pras lah yang memberikan pertanyaan, dan yang paling cepat menjawab pertanyaan lewat chatbox ya teman-teman. Diingat chatbox yang paling cepat dan yang paling benar, nanti Bang Pras yang pilih yang terbaik, yang paling benar siapa itu Bang Pras yang akan pilih. Silakan Bang Pras kasih pertanyaan untuk memenangkan satu beasiswa. Oke, wah ini sulit sekali ya. Nah, oke. Mungkin saya ini ya yang paling cepat bisa menjawab. Tadi kan saya menceritakan seorang talenta data minimal tuh memiliki 3 skill set ya, 3 keterampilan gitu. 3 keterampilan yang tadi agak berbeda-beda ya masing-masing kategori besarannya gitu. Nah, saya ingin tahu, coba ada yang bisa menyebutkan nggak ketiga keterampilan itu apa aja? Pakai bahasa Indonesia boleh, jadi nggak perlu khawatir. Talenta datanya ada 5 gitu ya, cuman tadi kan masing-masing ada 3 keterampilan gitu ya. Tadi keterampilan 1, keterampilan 2, keterampilan 3. Terus kalau data scientist, keterampilan ini lebih bagus ketimbang yang lain gitu. Nah, 3 keterampilan ini apa aja? Silakan. Apa aja? Nah. Silakan, yang paling cepat dan paling benar. Ini Bang Pras yang menentukan nih Bang Pras. Ya. Nasib calon mahasiswa ada di tangan Bang Pras ini. Untuk melanjutkan kuliah. Nah, mungkin sambil nunggu yang pemenangnya, saya mungkin memperkenalkan juga ya. Jadi Universitas Insan Cita Indonesia ini membuka prodi Sains Data gelombang kedua sampai tanggal 22 Agustus insya Allah. Jadi teman-teman yang berminat bergabung di prodi Sains Data bisa mendaftarkan dirinya untuk masuk di prodi Sains Data. Mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Nike ya Mbak setelah ini. Dan yang mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang prodi Sains Data tuh belajar apa aja, terus nanti harganya berapa aja, itu juga bisa ada di website UISI. Gitu ya Mbak Nike? Iya. Mbak Nike, Jun? Iya Mbak Aisyah, iya betul. Jadi saat ini memang kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua di semester ganjil ini. Jadi kemarin kita sudah selesai untuk gelombang satunya di tanggal berapa ya? Terakhir itu 31 Juli.
Dan kemudian tanggal 1 Agustus sampai 22 Agustus juga sudah kita buka kembali untuk gelombang keduanya. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin dari tadi masih bingung ya, kira-kira sains data apa sih dan sebagainya, hari ini kita banyak belajar. Oke, Bang Dwi Cahya mungkin sudah dapat ini pemenangnya? Sudah, saya sudah melihat. Sudah melihat, boleh diumumkan. Jadi yang paling cepat tadi menjawab dan benar adalah Fatir. Tadi sudah menyebutkan programming, math and stat, dan business analysis. Itu yang paling benar. Itu 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh talenta data. Alhamdulillah. Terima kasih Uisi dan selamat untuk Fatir. Fatir mendapatkan beasiswa untuk semester pertama kuliah di Universitas Indonesia jurusan Prodi Sains Data. Alhamdulillah. Langsung nanti menghubungin Mbak Nika ya untuk registrasinya ya dan proses administrasi. Oke, terima kasih banyak nih untuk Bang Pras. Alhamdulillah. Iya, Fatir Mbak, dicatat Mbak. Di Fatir sudah alhamdulillah banget nih udah bisa lanjut kuliah. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih Bang Pras. Terima kasih Kak Isa, terima kasih Bu Nika. Ya, selamat ya. Dan mungkin sebenarnya banyak ya yang materi yang udah diberikan Bang Pras ini yang menambah pengetahuan bagi kita, tapi mungkin saya akan menyimpulkan beberapa aja, yaitu bahwa sains data itu ditentukan oleh persebaran kemampuan data tersebut, dan ada 5 yang bisa menjadi prospek ke depan, yaitu menjadi business analyst, data analysis, data engineering, data scientist, dan researchers. Semua peminatan ini akan bisa dibangun bagi calon mahasiswa atau para peserta yang akan menggeluti data science ini dengan kemampuan-kemampuan pembelajaran yang kuat, dan juga dibangun dengan sense bisnis untuk mendapatkan skill problem solving skill, dengan dibangun dengan berbagai kegiatan yang diikuti, berbagai komunitas atau organisasi yang bisa diikuti, dan juga menambah pengetahuan melalui melalui berita ataupun media-media digital yang membahas tentang perkembangan data science itu tersendiri. Dan kemudian pentingnya data science ini yaitu mindset yang harus diperlukan juga. Itulah mindset yang diperlukan dalam membangun data science ini, dan yang paling penting juga adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, universitas, dan pihak-pihak berbagai sektor yang akan menciptakan generasi data scientist ke depannya yang bisa menjadi pemecah masalah yang ada di Indonesia saat ini. Itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak kehadirannya Bang Pras. Terima kasih juga Pak Rektor, terima kasih para hadirin. Alhamdulillah mencapai sekitar 40 nih Bang Pras tadi. Alhamdulillah ya, ramai juga. Terus kepada Wakil Rektor juga terima kasih banyak telah hadir. Mungkin sebelum saya kembalikan ke Mbak Nika, kita bisa foto bersama dulu ya. Iya, terima kasih Mbak Aisyah. Untuk foto bersama mungkin saya pandu, tapi sebenarnya Bang Dwi masih bisa dampingi kita kan ya Bang ya? Kita ada waktu 15 menit nanti kurang lebih untuk acara selanjutnya, ada tanya jawab tentang UIC. Jadi yang masih penasaran kira-kira ada informasi yang belum terjawab tentang UIC, baik tentang mungkin pembelajarannya, prodi dan sebagainya, silakan raise hand terlebih dahulu atau juga melalui chat room seperti itu. Nah, banyak sekali tadi saya lihat ada pertanyaan untuk Bang Dwi yang belum terjawab. Jadi sebagai informasi mungkin bisa follow akun medsosnya Bang Dwi di Instagram prasetya.dwicahya. Betul ya Bang Dwi ya? Kebalik, dwicahya.prasetya. Kebalik. Oke. Jadi akun Instagramnya adalah dwicahya.prasetya. Jadi nanti silakan kirim direct message di situ. Jadi silakan teman-teman yang mungkin mau berdiskusi atau mungkin ini calon mahasiswa UIC, wah saya mau masuk nih di bagian komunitas data science Indonesia seperti itu. Oke, tadi selamat untuk
Mas Fatir yang sudah mendapatkan beasiswa untuk semester pertama di UIC. Semoga sudah mendaftar ya. Saya tadi juga belum cek di database kita. Tetapi saya berharap di awal-awal diskusi tadi juga kita sudah membagikan ada link untuk absensi. Jadi mohon silakan diisi bagi yang belum, karena nanti untuk e-sertifikat dan juga panitia menghubungi baik untuk beasiswa ataupun door prize melalui link absensi tersebut. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan tadi kalau nggak salah di. Oke, ini ada pertanyaan di chatroom dari Bu Ida. Mau tanya, apakah UIC ada penerimaan jalur rapot gitu? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Rektor ya? Bu Leli aja. Oh ya, baik. Oleh Ibu Karena Leli. PIC-nya Bu Leli ya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan untuk Bu Leli. Apakah UIC ada penerimaan jalur rapot? Dan mungkin juga bisa dijelaskan saat ini UIC ada jalur apa saja yang tersedia gitu. Dan kerjasama apa saja yang mungkin sedang dijajaki. Bu Leli sudah standby? Iya, terima kasih Mbak Nike. Saya singkat ya, ini waktunya kita udah mau maghrib. Untuk jalur rapot, kita belum buka, tetapi kita akan upayakan begitu ya. Kita punya jalur reguler satu yang teman-teman bisa langsung daftar sendiri di website-nya ya Bu Ida ya, daftar di website, dan kita tidak membatasi, satu tidak membatasi usia, tidak membatasi latar belakang pendidikan, yang jelas sesuai dengan persyaratan dikti ada ijazah dari SLTA atau setingkat begitu ya. Jadi dari SMK, dari jurusan IPA, IPS begitu silahkan. Usia tidak dibatasi, yang penting sudah pernah dan sudah lulus SMA begitu ya, minimal level SMA. Kemudian yang kedua, untuk jalur yang kedua itu kita punya jalur utusan majelis wilayah, majelis daerah. Bagi kawan-kawan alumni HMI atau teman-teman yang aktif di HMI, bisa menghubungi majelis wilayah atau majelis daerah setempat di mana sesuai dengan domisili begitu ya. Kemudian yang ketiga ada jalur anggota parlemen. Jadi juga sama, kira-kira kalau ada anggota parlemen di dapil masing-masing bisa coba hubungi begitu ya. Nanti kita akan tindak lanjuti. Kemudian juga dimungkinkan. Nah, ini kami baru bekerja sama dengan Koperasi Demi Umat Majelis Ulama Indonesia. Di sini hadir, tadi saya lihat ada Pak Mangesti, dan kawan-kawan Koperasi Demi Umat. Saya kira Koperasi Demi Umat juga sama, bahkan punya program yang lebih progresif dan lebih sekedar beasiswa begitu ya. Tapi nanti silahkan menghubungi PIC dari Koperasi Demi Umat. Itu yang akan mengembangkan kawasan industri halal UMKM di saya mungkin nanti penjelasan detailnya bisa menghubungi Koperasi Demi Umat. Silakan Mbak Nike atau Mbak Dita ada kalau di sini tuliskan kontak personnya untuk atau WA call-nya untuk Koperasi Demi Umat ya. Saya kira itu beberapa jalur hari ini. Tapi yang jelas kalau jalur rapot itu nggak perlu jalur rapot, intinya masuk saja ke pendaftaran secara reguler begitu. Yang penting nanti bisa melalui seleksi yang dilakukan oleh UIC sebagai sebuah proses uji masuk begitu ya, dan itu hanya dilakukan satu kali dengan tes secara online yang meliputi tes potensi akademik dan esai gitu. Itu saja Mbak Nike. Nanti secara lebih detail ada ada keterangan dan penjelasan lebih lanjut, bisa buka website begitu atau beberapa medsosnya UIC yang secara official begitu. Kawan-kawan bisa mendapatkan informasi lebih lengkap di sana. Makasih Bu Ida pertanyaannya ya, Mbak Nike. Terima kasih Bu Leli. Ini ada satu pertanyaan lagi dan ini saya rasa masih relevan ke Bu Leli atau ke Prof Sahid.
tentang jalur majelis Oh daerah. ya. Ya, yang itu. Apakah Ya. bisa dapat beasiswa begitu? Ya. Pak Syahid barangkali bisa bantu jawab. Di mana sama Alfaris di mana posisinya? Di domisili di mana tuh? Alfaris Yasir ya? Iya. Kalau masih standby boleh tulis di chatroom atau unmute. Sorong. Oh, di Sorong, Papua Barat. Pak Syahid mungkin bisa bantu merespon. Bisa hubungi MD ya, MD setempat ya. Pada prinsipnya sama dengan Bu Leli, untuk berkoordinasi dengan MD dan MW setempat, karena kita mendorong MW dan MD bukan hanya merekomendasikan daftar nama-nama yang akan dikuliahkan ke UICI, tetapi juga memprovide beasiswa pada setiap mahasiswa yang akan kirim ke kita. Jadi dari Sorong, Papua Barat termasuk sangat aktif untuk hadir di setiap sosialisasi kita. Jadi Faris, jangan tunda ya menghubungi MD dan MW setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Syahid dan Bu Leli. Ya, mungkin tambahan informasi nanti mengenai beasiswa jalur MWMD bisa juga nanti kontak ke WA official kita. Itu ada di IG ya, bisa diklik. Nah, itu nanti kita hubungkan ke PIC yang memang concern di jalur majelis wilayah dan majelis daerah. Sebagai informasi malam ini kita ada diskusi interaktif. Nah, di sana nanti selain dari Majelis Nasional KAHMI, kemudian dari Majelis Pendidikan Tinggi, kemudian ada Bang Akbar juga nanti bersama dengan Pak Rektor dan semua pendiri UICI nanti akan melakukan diskusi lebih mendalam dan teknis ya kayaknya ya untuk mekanisme kerjasama jalur MWMD ini. Jadi silakan nanti mungkin Mas Alfaris atau yang lain untuk tahu lebih dalam bagaimana teknisnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Karena ada penanggap dari kalau tidak salah 18 atau 17 majelis wilayah dan daerah nanti yang memberikan komitmen secara live gitu ya. Jadi bisa didiskusikan. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir untuk door prize. Nanti memang kita pilih dari yang secara interaktif ikut dalam diskusi seperti itu. Ya, karena kita ada keterbatasan waktu juga, sebentar lagi kita akan segera maghrib. Informasi yang perlu kami sampaikan lagi adalah bahwa saat ini registrasi ulang mahasiswa baru gelombang 1 dibuka sampai besok tanggal 15 Agustus 2021. Jadi silakan buat calon mahasiswa UICI yang sudah mengikuti ujian untuk menyelesaikan tahap akhir registrasinya gitu. Jadi ditunggu sampai besok ya tanggal 15 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau misalnya ada beberapa kendala dan sebagainya, kita secara aktif sebenarnya WA official kita berdiskusi dengan calon mahasiswa gitu. Kalau misalnya ada kendala dan sebagainya yang perlu disampaikan gitu. Jadi kita sangat terbuka untuk berdiskusi tentang banyak hal gitu. Oke, selanjutnya ada dari Mas Fatir Jo. Oh, Mas Fatir ini sudah registrasi gitu, tapi sianya belum bisa dibuka. Ya, perlu kami sampaikan karena memang si akad itu dibuka nanti pada saat mulai perkuliahan gitu. Jadi insya Allah update terbarunya akan segera kami bagikan. Stay tune di media sosial UICI, jangan lupa follow Instagram UICI Official, kemudian ada Facebook juga di halaman Universitas Insan Cita Indonesia. Dan YouTube kita juga ya, jangan lupa di subscribe gitu di UICI Official. Untuk acara sore hari ini kita rasa sudah cukup ya, atau mungkin ada pertanyaan lagi, kita buka satu. Iya, untuk Mbak informasi. Nika, tadi belum disapa beberapa ada hadir dosen juga, dosen Prodi Sains Data nih. Dan kebetulan dosen-dosennya ini wanita semua ya Mbak Nika, dan milenial semua, Insya Allah. Jadi masih semangat gitu untuk memegang tanggung jawab di Prodi Sains Data ini. Ada Mbak Dia, Mbak Ismi, Mbak Naifi, dan Mbak Sri Retnowati juga tadi hadir bersama kita di acara sharing session.
Terima kasih para dosen yang telah hadir. Iya, terima kasih. Jadi ya, kita tadi melihat ya ada calon mahasiswa juga yang sudah mengisi di form absensi maupun di form registrasi gitu. Nah, kemudian kita juga menyapa semuanya, ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Juga hadir ada Bang Ismet, kemudian ada Bang Burhan di sini hadir bersama kita sejak tadi. Dan semua Pak Dadan juga ini dosen kita ya kalau nggak salah ya. Jadi terima kasih sudah hadir di sini dan berdiskusi tentang urgensi sains data kini dan nanti. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Dwi Cahya Prasetya sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kita. Jadi menambah banyak sekali insight ya. Dan tentunya menambah semangat nih calon mahasiswa untuk belajar di Prodi Sains Data. Jadi yang masih menimbang-nimbang untuk aduh daftar nggak sekarang gitu. Jadi silakan untuk segera mendaftarkan diri atau mungkin yang sudah ikut gelombang 1 silakan untuk menyelesaikan proses pendaftarannya. Oke, ini ada juga masukan dari Mas Fatir juga. Nah, ini mungkin nanti silakan didiskusikan oleh program studi Sains Data. Kebetulan di sini untuk PIC-nya adalah Mbak Siti Aisyah sendiri, seperti itu. Nah, Mbak Siti Aisyah ini saat ini remote ya, dari Skotlandia. Jadi karena sedang menyelesaikan program doktoral. Jadi semoga segera selesai. Sebenarnya master Mbak, master. Aku lagi master. Oke, master. Dan di Skotlandia gitu ya, oke. Amin. Insyaallah. Terima kasih juga ini untuk Mbak Nike yang telah memandu kita dari awal, dan maaf tadi ada kesalahan teknis jadi saya agak telat datangnya. Terima kasih ya Mbak Nike. Mungkin saya tadi belum ditutup, mungkin saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian saya lanjutkan ke Mbak Nike untuk menutup acara secara keseluruhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Terima kasih untuk Bang Dwi Cahya Prasetya untuk materi-materinya dan juga sharing session kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh hadirin yang sudah hadir dalam acara ini, baik dari UICI maupun calon mahasiswa dan juga dari Majelis Nasional, Majelis Wilayah dan Daerah. Nah, untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Silakan untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Ini kita ada berapa slide ya? Oke, ada 2 kali. Silakan, ini masih banyak yang belum mengaktifkan kameranya. Kami beri waktu. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Semoga sudah aktif semua. Wah, ada yang masih di jalan, ada yang bangun tidur sambil rebahan nih kayaknya, Mas Linggar. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Jadi setelah ini baru di page keduanya. Baik, sekali lagi. Nah, ini juga masih banyak. Ini ada Bang Faisal Jolong, Bang sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ya, ada Mbak Burhan juga, ada Bu Sri Retnawati. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, saya simpan terlebih dahulu. Alhamdulillah, acara kita berjalan tanpa satu kendala apapun. Dan tentunya kita mendapat banyak sekali ilmu-ilmu baru tentang sains data dan urgensinya di Indonesia gitu, kini dan nanti. Saya rasa tidak hanya di Indonesia, bahkan Harvard Review itu pernah mengatakan bahwa sains data ini adalah satu disiplin ilmu atau satu keahlian yang paling dibutuhkan di abad 21. Bahkan memberi titel itu adalah job terseksi gitu ya, karena ternyata kebutuhan akan sains data itu akan sangat besar sekali gitu. Nah, tadi ada materi-materi yang disampaikan oleh Pak Dwi Cahya. Untuk paparannya sendiri sudah saya share di chat room, jadi silakan nanti yang mungkin mau baca-baca lagi dan diskusi bisa langsung DM ke Mas Dwi Cahya.
Itu saja, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nanti malam itu ada diskusi dialog interaktif. Dan silakan nanti mungkin yang mau bertanya, mau mencari lebih banyak tentang jalur-jalur kerjasama yang sedang dijajaki oleh UICI. Salah satunya adalah jalur utusan daerah melalui majelis wilayah dan daerah. Oke, saya Nika Ardina, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adwi, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya, Mas Pras. Terima kasih sama-sama. Teman-teman, terima kasih Prof. sudah Laude, hadir. Bu Leli, Mbak Lela, Prof. ya, Ahmad sama. Syahid, Mbak Sampai Nika, jumpa Mbak lagi Siti ya. Aisyah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi lupa Ya. kita Sukses semuanya, sehat selalu. Hai, Izin saya. ya,